Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang kompetisi dari Shopee di tahun 2020 di minggu pertama, yaitu tentang order brushing ya. Saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana saya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau dilihat dari leaderboard, nilai saya berada di luar dari 100 top ya, nilai terbesar. Saya ada di 108 lah ya kalau dari grup ini, dengan skor sebesar 0,92 ya, sekian, 92 sekian. Ya tidak, ya lumayan lah ya, lumayan. Dan mudah-mudahan dengan tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya gitu ya. Nah, langsung saja. Jadi di sini kita memiliki suatu permasalahan untuk melakukan suatu segmentasi ya, segmentasi di mana yang mana data yang termasuk order brushing dan mana yang bukan. Jadi order brushing adalah suatu order yang dimana fake order gitu. Jadi adalah suatu order yang dibuat oleh suatu seller untuk menaikkan ratingnya dari suatu platform e-commerce tertentu kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan membuat suatu cara untuk melakukan segmentasi dari data ini, mana data yang termasuk order brushing dan bukan. Nah, cara saya melakukan atau menyelesaikan masalahnya dengan pendekatan statistik ya. Jadi saya tidak menggunakan machine learning, saya menggunakan statistik kayak gitu. Yang dimana step-step besarnya itu adalah saya melakukan extract feature dari event time, kemudian saya melakukan grouping, kemudian melihat distribusinya, di mana groupingnya adalah grouping dari jumlah penjualan suatu seller berdasarkan user dan hari gitu. Kemudian saya mencari data pencilan dari distribusi itu, yang dimana data pencilan itu saya kategorikan sebagai order brushing kayak gitu. Nah, jadi ini adalah suatu masalah unsupervised learning ya. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai output label kayak gitu. Nah, langsung saja ya. Kita menggunakan library Pandas ya. Ini dia data kita. 5 data pertama adalah data kita. Di sini kita memiliki beberapa kolom yaitu order ID, kemudian shop ID, user ID dan event time. Yang dimana order ID ini adalah ID transaksi ya, atau ID order, kemudian shop ID ini adalah seller ya, user ID ini adalah pembeli, dan event time adalah waktu dari order tersebut. Nah, setiap row atau setiap baris di dalam data ini memiliki order ID yang unik gitu ya. Sedangkan shop ID ini bisa duplikat, begitupun dengan user ID. Jadi kesimpulannya adalah satu seller atau satu shop ID bisa memiliki beberapa order dan bisa memiliki beberapa user kayak gitu. Nah, kita akan langsung melakukan preprocessing data ya. Nah, coba kalian teman-teman lihat ya. Di sini kita memiliki suatu kolom yang bernama event time, yang dimana hasilnya itu, yang dimana nilainya itu adalah berupa date ya, berupa date. Di sini ada tahun, bulan, hari, jam, menit dan sebagainya. Jadi ini adalah data bertipe waktu ya. Dan kalau kita lihat ya, bentar, lihat dulu. Kita lihat tipe data dari event time ini ya adalah objek ya, objek yang harusnya adalah waktu ya, atau di pattern namanya date time. Ini tipe data date time harusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah terlebih dahulu kolom ini
menjadi datetime tipe datanya dengan menggunakan suatu method di dalam Pandas yang bernama toDateTime ya. Ke dalam metode ini kita masukkan datanya. Kita akan mengubah data yang ini kan ya. Berarti df event date ya. Event time. Nah, coba kita lihat hasilnya adalah satu data yang sama, namun tipe datanya adalah tipe data date time ya. Nah, kita akan masukkan hasil ini, kita override ke dalam satu variabel, yaitu variabel event time ya. Sehingga sekarang kita memiliki data yang dimana event time-nya bertipe data date time gitu ya. Nah, dengan begini kita bisa melakukan ekstraksi dari kolom ini. Kita akan mengambil ya atau mengekstrak informasi harinya saja dan jamnya saja gitu. Seperti ini caranya. df event time dot dt dot day. Nah, ini dia. Jadi ini harinya saja dari event time ini. Kalau misalkan hour, ini adalah jamnya saja. Kalau misalkan month, bulannya saja gitu. Nah, kita akan membuat feature baru hasil ekstraksi dari event time ini, yaitu kita akan membuat feature day dan feature hour ya kayak gitu. Nah, df day kayak gini, kemudian df hour kayak gitu. Nah, ini kita enter, kita lihat lagi data kita memiliki kolom tambahan yaitu day dan hour ya, yang dimana kolom ini adalah kolom hasil ekstraksi dari variabel ini atau kolom ini ya kayak gitu. Nah, sekarang kita telah melakukan filter extraction. Sekarang kita akan melihat distribusi dari jumlah order dari seller digrupkan berdasarkan user dan hari ya. Kita akan melakukan grouping dulu ya. Kita akan grup data kita. Kita akan mengetahui jumlah order dari suatu seller berdasarkan user dan hari ya. Caranya ada seperti ini. df.groupby kita grupkan berdasarkan seller, kemudian berdasarkan user, kemudian berdasarkan day. Kita grupkan ya, kemudian kita akan mengambil jumlah ordernya ya, berarti order ID gitu. Hasilnya adalah, nah ini dia hasilnya, jadi ini adalah jumlah order ya. Kita akan mengubah nama kolomnya nanti ya. Jadi ini adalah jumlah order untuk setiap user terhadap suatu sel tertentu dalam suatu hari tertentu ya gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam variabel baru, misalkan df group day misalnya. Kita akan reset indeksnya begitu. Kemudian kita akan ubah kolom ini nih, order ID menjadi end order ya. Order ID menjadi end order in place true ya. Coba kita lihat lagi tuh kan ya, telah berubah.
Nah, sekarang kita akan mencoba melihat distribusi dari end order ini ya. Kita akan menggunakan library Seaborn dan matplotlib. Kemudian kita visualisasikan dengan visualisasi displot. Kita definisikan fix size-nya 18,8 misalkan, kemudian displotnya yaitu data order ya, group day and order plt.show. Hasilnya adalah nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita lihat ya, kebanyakan datanya itu ada di jumlah ordernya 1 kan. Kemudian ada juga beberapa data yang ordernya tuh lebih dari 1 ya. Lumayan banyak juga. Nah, kita akan mencari data pencilan dari distribusi ini. Dan saya akan mengkategorikan data pencilan itu sebagai order bruising gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan data pencilan? Nah, data pencilan ini definisinya bisa beragam ya. Bisa menggunakan kuartil atau menggunakan standar deviasi gitu ya. Dalam masalah ini saya akan menggunakan standar deviasi ya sebagai definisi pencilan kita. Yang dimana data pencilan ini kalau berdasarkan standar deviasi adalah 3 kali dari standar deviasinya ya gitu. Jadi kayak gini, border ya, border dari pencilan adalah df group day and order dot min ditambah 3 kali dari standar deviasinya std. Bordernya adalah 1,8 lah ya. Berarti kita bisa bilang bahwa data yang lebih besar dari 2 and ordernya itu adalah data pencilan kayak gitu. Sekarang kita akan mengambil data pencilan dari data kita ya. Kita akan mencoba memfilter data ini untuk mengambil data pencilannya saja kayak gitu. Df kemudian group by and order lebih dari 2 ya. Nah, jadi ini adalah semua data yang merupakan pencilan ya, Kita akan mencoba sort ya, atau kita coba order data ini. Bukan order, kita sort ya. Sort values, kemudian kita sort berdasarkan end order ya, berdasarkan sub ID dan end order supaya sub ID-nya berurutan gitu ya, Nah, kita akan sort dengan sub ID dan end order, dan ascendingnya false ya. Jadi dari besar ke kecil. Nah, ini dia. Nah, ini semua adalah data pencilan yang dimana kita kategorikan sebagai order bruising ya. Ya gitu. Kita masukkan ke dalam variabel baru yang bernama apa ya? Suspek ya, atau tersangka gitu ya, tersangka order bruising gitu. Ini dia. Nah, sekarang saya akan buat dulu suatu variabel result yang dimana ini akan menjadi hasil akhir dari persoalan kita ya. Yang dimana resultnya adalah ada 2, yaitu
shop ID ya. Kemudian user ID. Oh ya, jadi di dalam masalah ini ya, di dalam masalah ini nanti hasilnya itu udah seperti ini nih. Jadi hasilnya adalah kita harus mensubmit suatu file yang dimana ada shop ID dan user ID gitu ya. Yang dimana user ID ini adalah user yang diduga adalah yang melakukan order brushing terhadap suatu seller tertentu gitu ya. Kalau misalkan si seller tersebut melakukan order brushing dengan suatu user tertentu, maka kita masukkan ID dari user tersebut. Kalau misalkan lebih dari satu jumlah usernya, maka kita gabung user ID-nya dengan tanda dan ini. Kalau misalkan si sellernya tidak ada order brushing, kita berikan nilai 0 kayak gitu. Jadi itu format dari hasil yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut. Ini adalah kayak gini. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan masukkan ya seluruh shop ID dan user ID ini ke dalam data kita ya. Yang dimana ini semua adalah order brushing gitu ya. Order brushing. Caranya adalah seperti ini. Kita akan iterasi ya. Kita akan iterasi semua ini. Begini caranya. Jadi ini shop, misalkan saya melakukan inisiasi shop ID, kita inisiasi dulu dengan satu, kemudian sellers yang dimana ini adalah kumpulan nilai dari sellersnya, kemudian ini adalah users. User ini adalah user yang melakukan pembelian terhadap seller ini. Kemudian for the row in suspect to Nah, ini dia. Jadi ini seller-seller yang diduga melakukan order brushing dengan user ini. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan ini ke dalam result ya. Result shop ID ditambah sellers. Ya. Begitupun dengan user ID ya. User ID users. Nah, ini dia resultnya. Jadi ini semua result untuk order brushing. Berarti sisanya adalah bukan order brushing ya. Berarti kita akan memasukkan semua shop ID yang bukan termasuk di sini sebagai non brushing, yang berarti memiliki nilai user ID 0 begitu karena non brushing. Maka caranya adalah seperti ini. Kita akan mendrop baris-baris yang memiliki shop ID yang ini ya. Kita akan drop
Oh ya, untuk sebelum kita mendrop, kita akan set indeks dulu ya, data kita dengan indeksnya menjadi stop ID kayak gini ya. Kemudian kita drop berdasarkan indeks ini untuk stop ID yang bernilai ini gitu ya. Jadi stop ID yang bernilai itu. Result stop ID. Kemudian axisnya 0. Nah, jadi ini ada data yang dimana kita mendrop untuk stop ID yang telah kita masukkan sebagai order brushing kayak gitu. Nah, sekarang kita akan iterasi setiap stop ID ini ya. Iterasi. Berarti kita akan mengambil indeksnya saja. Kemudian indeksnya kita iterasi. Sebelum kita iterasi, kita akan pastikan dulu bahwa semua indeksnya adalah unik ya. Gitu. Kemudian kita iterasi for seller in ini. Kemudian kita masukkan ke dalam result shop ID dot append seller, kemudian result user ID yang bernilai 0. Nah, jadi ini dia hasil akhirnya. Jumlah data kita adalah sebanyak 18.770, sama dengan jumlah semua seller dari data kita. Kita lihat tuh kan ya, sama ya. Nah, jadi ini dia hasilnya ya. Sekarang kita akan save data ini ke dalam CSV. Untuk men-save-nya kita jadikan dulu ini menjadi data frame df result pd.data frame result df result to csv hasil .csv. Nah gitu, seperti itu teman-teman. Jadi itu cara saya dalam mengatasi masalah ini. Jadi intinya adalah saya melakukan segmentasi berdasarkan jumlah order dari suatu seller berdasarkan user tertentu di suatu hari tertentu kayak gitu. Jadi itu, kalau masih bingung kalian tanyakan saja di komentar ya. Yang mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.